Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu bapak yang terhormat, pada hari ini insya Allah kita akan membagikan hasil evaluasi sebagai bagian daripada tugas ibu bapak guru dalam kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Bandung. Pembagian LHBS ini merupakan bagian terpenting dalam proses pendidikan di SMA 1 karena melalui laporan inilah kami menyambungkan apa yang sudah kami lakukan di sekolah dan apa yang sudah dilakukan oleh putra-putri kita yang tercinta di rumah dan di sekolah sehingga mencapai prestasi dalam bentuk angka dan penilaian sikap. Untuk pembagian LHBS kali ini merasa penting bertemu dengan orang tua karena kami akan memeragakan kegiatan UKBM atau kegiatan pembelajaran di SMA 1 ini sebagai kegiatan yang sistematis, kontinu, dan ingin ditingkatkan. Yang pertama, SMA 1 sudah menggunakan sistem kredit semester, di mana kegiatan putra-putri kita dapat dilihat progresnya oleh tim IT di SMA 1 Bandung ini. Yang kedua, kita juga bisa melihat aktivitas semua siswa dalam kegiatan pembelajaran baik di rumah maupun di lingkungan lainnya yang tujuannya untuk pendidikan. Itu yang pertama. Kami ingin menyampaikan laporan hasil, capaian hasil peserta didik kita dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ingin kami perkenalkan juga SMA 1 Bandung sudah menyelenggarakan kegiatan secara digital dalam kegiatan pembelajaran, yaitu setiap pembelajaran semuanya sudah dilaksanakan secara daring, sehingga pemantauan kegiatan siswa juga dibantu oleh sistem digital yang memadai. Oleh karena itu, perlu ada partisipasi dari orang tua untuk dapat mengetahui kegiatan anak-anak selama di rumah. Yang selanjutnya, ibu bapak sekalian, SMA 1 juga sudah menyediakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan tab yang memiliki kekhasan dalam kegiatan pembelajaran, di mana tab itu sudah terkandung semua unsur yang diperlukan oleh peserta didik kita di kegiatan pembelajaran. Insya Allah kegiatan pembelajaran melalui tab ini tidak akan membuat siswa lari ke sana kemari untuk mencari bahan-bahan untuk belajar. Tablet ini disebut Cinta. Cinta ini Created Integrated Digital Access. Insya Allah ini merupakan hasil inovasi yang terbaik dari SMA 1 yang kita persembahkan kepada masyarakat Jawa Barat. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan informasi kepada orang tua bahwa dalam kegiatan pandemi ini, kegiatan pembelajaran bagaimanapun kami harus tetap berkomunikasi dengan orang tua, sehingga orang tua dan sekolah tetap ada dalam lingkaran komunikasi yang aktif. Anak-anak kita selama di rumah tentunya menjalankan kegiatan keagamaannya sesuai dengan agama masing-masing, kegiatan rutin di rumah, dan tetap dalam pengawasan orang tua. Yang terakhir, kami ingin sampaikan juga bahwa SMA 1 Bandung alhamdulillah pada dekade sekarang ini menjadi salah satu sekolah yang
ranking ketiga dalam jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri setelah SMA 3 dan SMA 8. Demikian Ibu dan Bapak orang tua yang saya hormati, segala sesuatunya sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Ibu Bapak guru BK dan wali kelas, sehingga terjadi sebuah komunikasi yang aktif di antara sekolah dan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam rangka penjelasan bagaimana laporan hasil belajar peserta didik SMA Negeri 1 Bandung sampai dengan tengah semester di semester pertama tahun pelajaran 2020-2021 hari ini. Izinkan saya memperlihatkan screen untuk membahas tentang bagaimana laporan hasil belajar tengah semester 1 anak-anak SMA 1 Bandung di tengah semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 kali ini. Yang pertama, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Riki Muhammad Ramdhani, saya guru kimia di SMA 1 Bandung, sekarang jabatan saya sebagai Wakasek Kurikulum. Bapak dan Ibu boleh menghubungi saya melalui WhatsApp saya di 0812141149 atau di 0811234169. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini yang telah diterapkan sejak tanggal 7 Agustus tahun 2020 melalui siaran pers Mendikbud pada tanggal tersebut. Latar belakang dari penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi ini adalah adanya survei yang dilakukan oleh kementerian terhadap guru, orang tua, dan siswa, dan kebanyakan ketiga komponen pembelajaran ini mengalami kendala, diantaranya adalah untuk guru sangat kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh ini, dan kami cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Dan karena waktu pembelajaran berkurang, kita hanya 6 jam pelajaran sekarang setiap harinya, sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Dan yang paling penting adalah guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua siswa sebagai mitra di rumah. Orang tua pun sama mengalami kesulitan bahwa tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena memang masih harus bekerja, ada urusan keluar rumah, dan lain sebagainya. Juga orang tua sulit untuk memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Juga siswa mengalami kesulitan konsentrasi belajar di rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Ini akan menyebabkan peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan yang berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Akses ke sumber belajar juga bermasalah dalam hal jangkauan listrik atau internetnya maupun dana untuk mengaksesnya. Kemendikbud membuat inisiatif atau solusi berbagai macam program, diantaranya program guru berbagi, seri BMTech daring, webinar, kemudian penyediaan kuota gratis yang alhamdulillah sekarang sudah banyak didapatkan oleh para siswa. Kemudian kami juga bisa merelaksasi dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional dan BOP. Kemudian ada ruang guru PAUD dan sahabat keluarga. Di antaranya di TVRI juga ada belajar dari rumah, belajar dari radio RRI, ada rumah belajar, kemudian ada kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring.
Untuk di SMA 1 Bandung, nanti mungkin akan saya terangkan bagaimana penggunaan solusi yang kami lakukan. Dari berbagai kendala ini, akhirnya kementerian membuat dua buah kebijakan, diantaranya yang pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning, yang kedua adalah adanya kurikulum darurat yang dalam kondisi khusus ini. Selengkapnya mungkin saya sajikan dalam slide berikutnya. Pada saat ini, awalnya itu tetap pembelajaran tatap muka di sekolah hanya diperbolehkan untuk zona hijau dan zona hijau saja, tapi sekarang diperluas menjadi zona kuning. Untuk zona oranye dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sedangkan yang kuning dapat diperolehkan, tetapi tetap dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dari zona hijau. Nah, untuk keadaan sekarang, saat ini Bapak dan Ibu, di dalam peta risiko di covid19.go.id, itu Kota Bandung itu dalam status oranye. Jadi kami belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka sampai saat ini, dan entah kapan kami dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Ini adalah sumber data dari pada tanggal 3 Agustus yang muncul di sini. Jadi sekarang sudah berbeda petanya. Nah, untuk kalau zona hijau dan zona kuning ini boleh menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan berbagai macam tahapan proses. Yang pertama adalah apabila kabupaten kota dalam keadaan zona hijau atau kuning boleh menyelenggarakan, kalau tidak bisa gitu. Kemudian untuk kalau bisa maka Pemda atau Kanwil Kemendag setempat harus memberikan izin. Kalau tidak bisa ya tidak memberikan izin, ya tidak bisa gitu. Nah, apabila ada izin dari kantor Kemendag atau Kanwil atau Pemda, maka satuan pendidikan sekolah maksudnya harus memenuhi semua daftar periksa dan siap untuk pembelajaran tatap muka. Sampai saat ini SMA 1 Bandung belum mempersiapkan, maksud saya belum 100% mempersiapkannya. Kami sedang menyiapkan itu semuanya. Nah, kalaupun ini sudah siap, maka orang tua kami harus meminta persetujuan dari orang tua juga. Kalau orang tua tidak setuju, tetap tidak akan bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Itu syarat-syarat untuk pembelajaran tatap muka, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang kurikulum darurat itu merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum tahun 2013. Pada waktu Bapak dan Ibu sekolah mungkin tidak ada istilah kompetensi dasar ini, Bapak dan Ibu, tapi mungkin ini sama saja dengan bab-bab lah seperti itu. Jadi dalam satu mata pelajaran per semesternya ada sekian bab gitu, ada sekian kompetensi dasar. Kurikulum darurat itu merupakan penyederhanaan dari kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013, di mana penyederhanaannya adalah berupa pengurangan KD-KD dari setiap mata pelajaran. KD-KD ini mungkin kalau dulu pada waktu Bapak dan Ibu belajar di sekolah adalah sama dengan bab gitu. Jadi sekarang ini dari beberapa bab yang asalnya ada di kurikulum 2013 itu dikurangi sehingga hanya beberapa saja. Nah, penyederhanaan kurikulum ini akan diberlakukan sampai dengan akhir tahun ajaran. Jadi sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini di bulan Juni 2021. Jadi ini akan terus kita lakukan. Nah, setiap sekolah dapat memilih 3 opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, kami diperbolehkan masih tetap menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, kami boleh menggunakan kurikulum darurat seperti yang sekarang diberlakukan. Dan yang ketiga adalah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, kami akan menggunakan kurikulum darurat. Jadi KD-KD itu dikurangi gitu. Tetapi insya Allah semua bab itu akan tetap diberikan untuk anak-anak, untuk para siswa yang membutuhkan gitu. Jadi meskipun jadi kewajibannya dikurangi, KD-KD-nya dikurangi, tapi apabila siswa menginginkan, kami akan sediakan. Itu maksudnya. Bagaimana perubahan KD yang kami terapkan di SMA 1 Bandung itu adalah seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Di kolom pertama itu ada nomor dan mata pelajaran, kemudian
dari setiap mata pelajaran tersebut kami jabarkan dalam bentuk semester 1 dan semester 6, artinya semester 1 dan semester 2 adalah kelas 10, semester kelas 3 dan 4 adalah semester dan kelas 11, sedangkan semester 5 dan 6 adalah kelas 12. Di setiap semester, di setiap mapel, itu terjadi pengurangan jumlah KD atau jumlah bab seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Misalkan contohnya, agama Islam itu di semester 1 asalnya ada 7, tinggal 6. Contoh lainnya adalah untuk bahasa Inggris lintas minat, itu asalnya 5, tinggal 2. Untuk kimia, asalnya di kelas 12, saya mengajar di kelas 12, asalnya 8, KD itu sekarang tinggal 4. Sedangkan di semester 2 asalnya 3, masih tetap 3. Jadi secara kalau kita lihat dari secara jumlahnya KD per semester itu Bapak dan Ibu, itu terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Misalkan dari semester 1 itu asalnya 97, sekarang tinggal 67. Di semester 2 asalnya 93, tinggal 64 gitu. Demikian juga dengan di semester 3, 4, 5, dan 6. Semuanya terjadi pengurangan KD. Artinya KD-KD inilah yang esensial dan menjadi prasyarat untuk ke pembelajaran berikutnya. Itu mengenai pengurangan KD Bapak dan Ibu. Kemudian di samping itu juga kami mereduksi beberapa mapel kemudian digabungkan dalam sebuah kelompok, yaitu ada kelompok mapel SOP, yaitu gabungan dari seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan. Jadi mereka bekerja sama, Bapak Ibu membuat sebuah pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak-anak mengerjakan satu proyek di rumah, satu proyek itu nanti diambil nilainya dari seni budaya, dari penjas, dan dari prakarya. Jadi dalam satu kegiatan mapel didapatkan langsung 3 nilai untuk 3 mapel. Diharapkan dengan demikian terjadi pengurangan jumlah mapel juga sehingga anak-anakku sekalian di rumah bisa mempelajari dengan lebih terencana, lebih fokus sehingga mudah-mudahan bisa menghindarkan dari stres yang tinggi. Nah, itulah Bapak dan Ibu mengenai kurikulum darurat. Untuk guru, kami jadi mempunyai acuan kurikulum yang sederhana, kemudian beban mengajar kami juga berkurang karena kami juga harus bekerja di rumah atau di sekolah kadang-kadang, dan baik siswa juga tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, sehingga kami dan siswa dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kontekstual artinya sesuai dengan keadaan sehari-hari di keadaan kehidupan sehari-hari maksud saya. Nah, orang tua juga akan dipermudah pendampingan pembelajaran di rumahnya. Sehingga diharapkan baik bagi guru, siswa maupun orang tua, kesejahteraan psikososialnya akan lebih meningkat. Jadi kurikulum darurat ini diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran dalam masa pandemi ini. Bagi kami para guru, kami punya acuan kurikulum yang sederhana, kemudian beban mengajar kami juga berkurang, sehingga untuk siswa juga tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, sehingga untuk guru dan siswa dapat fokus kepada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Untuk orang tua juga akan mempermudah pendampingan pembelajaran di rumahnya, sehingga kita semua diharapkan kesejahteraan psikososialnya akan meningkat sehingga bisa membantu mengurangi kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi ini sehingga imunitas kita bisa bertambah dan kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat. Nah, di SMA 1 Bandung, seperti yang setelah saya katakan sebelumnya, Bapak dan Ibu, kami menggunakan unit-unit kegiatan belajar mandiri. Ini merupakan kami sediakan sesuai dengan sekolah kami yang menerapkan sistem kredit semester, di mana sistem kredit semester ini mengakomodasi percepatan belajar siswa, bisa lulus 4 semester secara cepat, kemudian lulus 6 semester, ini yang normal, atau untuk yang siswa yang kurang cepat boleh lulus sampai 8 semester. Tetapi struktur kurikulumnya tetap sama 6 semester seperti yang saya gambarkan dalam perubahan KD sebelumnya.
Nah, kami juga di sini menggunakan portal Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang dapat kami unduh gratis, jadi tidak berbayar, Bapak dan Ibu. Ini juga digunakan di beberapa situs universitas penyedia masif open online course. Nah, mengapa menggunakan Moodle? Karena kami dapat melihat proses perkembangan kecepatan belajar siswa. Ini contohnya Bapak dan Ibu yang kami terapkan dalam pembelajaran menggunakan UKBM. Ini contoh yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas 12, reaksi redox, ada video, kemudian ada soal, ada gambar, ada teks, mungkin tidak terlihat di sini teksnya. Jadi siswa dapat belajar sesuai dengan modal belajar siswa, apakah kinestetik, audiovisual, atau auditori. Ini beberapa contoh pembelajaran yang ada di UKBM, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita menggunakan ini. Jadi siswa tidak belajar kemana-mana, tapi satu portal di dalam portal UKBM ini. Nah, untuk laporan hasil belajar tengah semester, Bapak dan Ibu, ini contoh hasil laporannya. Jadi di situ ada mata pelajarannya, ada 3 kelompok, kelompok umum, kelompok wajib, dan kelompok peminatan. Dan setiap mata pelajaran ada beban KD-nya, seperti yang tadi saya sampaikan di perubahan KD itu. Kemudian di berikutnya itu ada ketuntasan KD-nya. Sudah berapa KD yang dituntaskan gitu. Ini sebagai contoh, di situ ada pendidikan agama Islam, beban KD-nya ada 6, KD tuntasnya ada 2, tapi nilainya sudah ada 3, yaitu di KD 1, KD 2, dan KD 3. Dan kami berikan keterangan di situ baru mengerjakan 2 dari 3 KB pada KD ketiga. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa KD itu adalah bab, kemudian di setiap bab itu ada kegiatan belajar, atau yang kami singkat dengan KB, kegiatan belajar. Nah, untuk siswa yang ini, agama Islamnya itu sudah mengerjakan 2 KD tuntas. Tetapi KD ketiga sedikit lagi, baru mengerjakan 2 dari 3 kegiatan belajar pada bab ketiga. Itu maksudnya. Jadi kami di sini memberikan juga keterangan berapa sampai di mana siswa sudah mengerjakan gitu. Nah, untuk ini tengah semester ganjil Bapak dan Ibu, jadi kalau ada 6 KD diharapkan sudah tuntas setengahnya gitu. Jadi sebagai contoh di sini untuk siswa yang bersangkutan ini PPKN-nya itu sudah setengahnya. Bahasa Indonesia sudah lebih dari setengahnya gitu. Jadi ini cukup bagus. Tetapi untuk yang seni budaya ini baru 1. Tapi kita ingat tadi bahwa seni budaya ini termasuk dalam kelompok SOP. Jadi mungkin KD-nya tidak akan dituntaskan sampai 4 gitu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, untuk di setiap KD itu ada kegiatan belajar yang mengambil nilai sebagai nilai pengetahuan dan sebagai nilai keterampilan. Sesuai dengan tuntutan di kurikulum 2013 bahwa setiap pelajaran itu mengandung nilai-nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk sikap belum kita lakukan di sini di tengah semester, tapi nanti akan diadakan penilaiannya secara menyeluruh pada akhir semester. Nah, itulah Bapak dan Ibu mengenai laporan hasil belajar siswa ini. Mudah-mudahan laporan ini bisa mencerminkan bagaimana kecepatan belajar siswa Bapak dan Ibu, kemudian mungkin nanti bisa dilihat apabila ada yang masih kurang dari KD tuntas yang sudah KD yang sudah dituntaskan, maksud saya, Bapak dan Ibu boleh memberikan motivasi lagi kepada siswa siswa Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu, dan kami juga menyelenggarakan kegiatan konsultasi dengan guru-guru BK, guru-guru bimbingan konseling. Bapak dan Ibu bisa menghubungi mereka sesuai dengan di grupnya masing-masing, di grup kelas maksud saya. Itu mungkin Bapak dan Ibu mengenai LHB tengah semester ini. Jadi dengan demikian diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk keberlangsungan pembelajaran ini.
baik orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, masyarakat sipil, kita harus bekerja semuanya. Orang tua beraktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif. Kami menggunakan berbagai macam cara untuk menjelaskan materi itu. Ada lewat teks, lewat video. Beberapa juga kami gunakan video conference sesuai dengan permintaan siswa. Dan sekolah juga tetap memfasilitasi KBM itu dengan metode yang paling tepat. Pemerintah baik pusat maupun daerah bekerja sama menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak. Layanan kesehatan juga akan memantau dan mengevaluasi risiko di daerah demi mengutamakan kesehatan anak, dan masyarakat sipil bersama-sama membantu mendukung kegiatan anak. Marilah kita bekerja sama, Bapak dan Ibu, sehingga anak-anak kita masih dapat terus belajar dengan sehat dan selamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sekolah nanti untuk pembagian bagaimana teknik pembagian rapotnya nanti akan dijelaskan di grup kelasnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.